Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 3A akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai jaringan silem, yang anggotanya itu terdiri dari 1. Septionita Suryaningsih, yang kedua Ika Oktavia, yang ketiga Ratih Oktatira, dan yang terakhir ada Salma Junipa. Selamat menyaksikan. Silem merupakan suatu jaringan pengangkut yang kompleks terdiri dari berbagai macam bentuk sel. Pada umumnya, sel-sel penyusun silem telah mati dengan dinding yang sangat tebal tersusun dari zat lignin, sehingga silem berfungsi juga sebagai jaringan penguat. Ciri-ciri silem adalah sebagai berikut: memiliki dinding sel yang tebal, terdapat kandungan zat lignin, tersusun dari berbagai sel yang sudah mati. Struktur silem tersusun atas trakea, trakeit, serabut silem, dan berbagai sel jaringan parenkim silem. Sel bertipe trakeit, yaitu sel-sel yang panjang dan tipis dengan ujung meruncing, berfungsi mengangkut air dan unsur hara ke daun. Jaringan silem memiliki fungsi untuk mengangkut dan juga menyalurkan air, unsur hara, serta zat-zat yang terlarut di dalamnya dari akar menuju ke daun. Karena jaringan silem ini tersusun dari zat lignin, sehingga memiliki fungsi juga sebagai jaringan penguat. Selanjutnya adalah jenis dari jaringan silem. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan silem terbagi menjadi silem primer dan silem sekunder. Silem primer adalah silem yang terbentuk selama pertumbuhan primer dari prokambium meristem apikal. Sedangkan silem sekunder adalah silem yang terbentuk sebagai hasil pertumbuhan sekunder dari kambium vaskular meristem lateral, sehingga dapat disimpulkan perbedaannya bahwa silem primer berasal dari prokambium, sedangkan silem sekunder berasal dari kambium. Silem primer terletak atau dapat ditemukan di semua jenis organ. Sedangkan silem sekunder ini letaknya terbatas, hanya dapat ditemukan pada batang dan akar yang dikotil abadi dan gimnosperma. Akan tetapi, antara silem primer dan silem sekunder ini terdapat pula persamaannya, yaitu sama-sama mengandung pembuluh angkut, serat silem, dan juga parenkim silem. Serta keduanya ini terjadi di gimnospermae dan beberapa angiospermae. Kemudian, berdasarkan proses terbentuknya silem primer ini dapat dibedakan menjadi protosilem dan metasilem. Protosilem adalah silem primer yang pertama kali terbentuk, sedangkan metasilem adalah silem yang terbentuknya kemudian. Maksudnya adalah protosilem ini merupakan silem primer yang berkembang pertama kali selama pertumbuhan primer. Sedangkan metasilem adalah bagian dari silem utama yang berkembang setelah protosilem. Protosilem berdiferensiasi dalam bagian tubuh primer yang belum selesai pertumbuhan dan diferensiasinya. Protosilem ini dapat mencapai taraf dewasa di antara jaringan-jaringan yang aktif memanjang dan akan mendapat beban tekanan, sehingga sel ini dapat rusak. Sedangkan metasilem biasanya dibentuk dalam tubuh primer yang sedang tumbuh. Namun,
sebagian besar selnya menjadi dewasa setelah pemanjangan selesai. Nah, berdasarkan hal itu, jaringan ini kurang dipengaruhi oleh peluasan yang dialami oleh sel-sel sekelilingnya dibandingkan dengan protosilem. Selanjutnya itu letak xilem. Xilem berada di dalam tumbuhan, yaitu tepat di bagian tengah vaskular pada akar, batang, dan daun. Letak xilem merupakan pada akar dan batang pada tumbuhan monokotil. Berkas pengangkutnya itu kolateral tertutup, yang akan ditutup oleh sklerenkim atau bersifat menyeluruh, dan pada mikroskop akan kelihatan kalau xilem itu bentuknya bulat besar. Pada tumbuhan dikotil, xilem akan dipisahkan oleh kambium serta berkas pengangkutnya kolateral terbuka, di mana xilem berada dalam kambium. Pada dikotil, xilem juga terletak pada bagian yang paling jauh di dalam kambium. Gambar ini menunjukkan perbedaan letak xilem dan floem pada tanaman dikotil dan monokotil. Bisa diperhatikan oleh teman-teman semua dalam perbedaannya. Selanjutnya, unsur-unsur xilem. Yang pertama ada parenkim xilem, yaitu terdiri dari beberapa sel yang masih hidup. Dapat ditemukan di xilem sekunder dan xilem primer. Parenkim xilem ini berfungsi untuk tempat cadangan makanan berupa zat tepung. Yang kedua itu ada serabut atau serat xilem. Yang ketiga ada trakea, yaitu terdiri dari tabung yang berdinding tebal. Umumnya hanya terdapat pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Di berbiji terbuka hanya ditemukan pada tanaman melinjo. Yang terakhir ada trakeid, yaitu sel tumbuhan yang mengalami lignifikasi atau penebalan senyawa oleh lignin, dan sel-selnya akan mati setelah dewasa. Xilem ini terdiri atas sel-sel trakea, trakeid, serabut xilem, dan sel-sel jaringan parenkim xilem. Trakea disebut juga elemen pembuluh, merupakan bagian dari xilem yang tersusun atas sel-sel dan berbentuk tabung yang saling berhubungan pada ujung-ujungnya. Di bagian dinding ujung sel trakea mengalami reduksi dan berubah menjadi lubang-lubang perforasi. Bentuk sel trakeid adalah lancip dan panjang dengan keadaan dinding sel yang berlubang-lubang. Lubang-lubang inilah yang dikenal sebagai nokta. Sel-sel trakeid memiliki dinding sel berpori. Melalui pori ini, air dan zat-zat mineral mengalir dari trakeid satu ke trakeid lainnya. Pembentuk jaringan xilem yang lain adalah serabut xilem. Serabut xilem tersusun oleh sel-sel yang panjang dengan ujung yang meruncing. Keadaan dinding sel serabut xilem tebal dan memiliki nokta yang lebih sempit jika dibandingkan dengan nokta pada trakeid. Sel-sel jaringan pada xilem berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Asal-usul jaringan xilem. Berdasarkan asal terbentuknya, terbagi menjadi xilem primer dan xilem sekunder. Xilem primer berasal dari prokambium, sedangkan xilem sekunder berasal dari kambium. Berdasarkan proses terbentuknya, xilem primer dapat dibedakan menjadi protoxilem dan metaxilem. Protoxilem adalah xilem primer yang pertama kali terbentuk, sedangkan metaxilem yang terbentuk kemudian. Protoxilem berdiferensiasi dalam bagian tubuh primer yang belum selesai pertumbuhan dan diferensiasinya. Protoxilem dapat mencapai taraf dewasa di antara jaringan-jaringan yang aktif memanjang dan akan mendapatkan beban tekanan, sehingga sel ini dapat rusak.
Metasilem biasanya dibentuk dalam tubuh primer yang sedang tumbuh, namun sebagian besar selnya menjadi dewasa setelah pemanjangan selesai. Berdasarkan hal itu, jaringan ini kurang dipengaruhi oleh peluasan yang dialami oleh sel-sel sekelilingnya dibandingkan dengan protosilem. Pada awalnya, silem merupakan hasil aktivitas peristem apikal lewat pembentukan prokambium. Silem yang terbentuk dari prokambium dinamakan silem primer. Bila tumbuhan ini setelah pertumbuhan primernya lengkap, kemudian membentuk jaringan sekunder sebagai hasil aktivitas kambium, maka silem yang terbentuk itu dinamakan silem sekunder. Meskipun silem primer dan silem sekunder itu agak berbeda bentuknya, tetapi keduanya akan berbaur pada pertumbuhan selanjutnya. Nah, bila silem primer diamati secara sesama, akan ditemukan perbedaan perkembangan struktur silem yang dibentuk pertama kali atau protosilem dengan silem yang dibentuk kemudian atau metasilem. Protosilem menduduki tempat yang khas dalam struktur jaringan pengangkut primer. Pada tumbuhan tingkat tinggi, protosilem batang letaknya paling dekat dengan empulur atau disebut silem endarch, sedangkan di akar letaknya di sebelah metasilem, disebut exarch. Sekian presentasi dari kelompok 5 kelas 3A mengenai jaringan parenkim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.